Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Noviani. Saya dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang merintis usaha baru dan model pengembangannya. A. Cara untuk memasuki dunia usaha. Wirausaha dapat memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu 1. Merintis usaha baru, 2. Dengan membeli perusahaan lain, 3. Kerjasama dan manajemen. 1. Merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Secara umum, ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu 1. Perusahaan pemilik sendiri, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. 2. Persekutuan, suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. 3. Perusahaan berbadan hukum, yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham. Ada 2 pendekatan utama yang digunakan wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru. 1. Pendekatan ICOT, berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. 2. Pendekatan OUSIN, pendekatan yang menekan pada basis ide bahwa suatu perusahaan akan berhasil apabila dapat menanggapi atau menciptakan suatu kebutuhan di pasar. Berdasarkan pendekatan ICOT, untuk memulai usaha, seorang calon usaha harus memilih kompetisi usaha. Menurut norma Scarborough, kompetisi usaha yang diperlukan seorang calon usaha meliputi A. Kemampuan teknik, B. Kemampuan pemasaran, C. Kemampuan finansial mengelola usaha, D. Kemampuan hubungan. Tahapan-tahapan dalam merintis usaha baru adalah sebagai berikut. Diawali dengan adanya ide, mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Sumber dana bisa berasal dari badan keuangan atau bank berupa kredit atau orang yang bersedia sebagai penyandang dana. Objek bisnis memiliki pasar, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. A. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Beberapa bidang usaha yang bisa dimasukkan adalah 1. Bidang usaha pertanian, 2. Bidang usaha pertambangan, 3. Bidang usaha pabrikasi, 4. Bidang usaha konstruksi, 5. Bidang usaha perdagangan, 6. Bidang jasa keuangan, 7. Bidang jasa perseorangan, 8. Bidang usaha jasa-jasa umum, 9. Bidang usaha jasa wisata. B. Bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Berikut penjelasan singkat dari bentuk-bentuk usaha tersebut. A. Perusahaan perorangan, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. 2. Persekutuan, yaitu suatu asosiasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. 3. Perseorangan, yaitu suatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal di setor. 4. Firma, yaitu suatu persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. C. Tempat usaha yang akan dipilih. Terdapat beberapa alternatif yang bisa kita pilih untuk menentukan lokasi atau tempat memulai usaha, yaitu 1. Membangun bila ada tempat yang strategis, 2. Membeli atau menyewakan bila lebih strategis dan menguntungkan, 3. Kerjasama bagi hasil bila memungkinkan, D. Organisasi usaha yang akan digunakan. Organisasi usaha merupakan perpaduan dari fungsi kewirausahaan dan manajemen. Fungsi kewirausahaan dasarnya ada kreativitas dan inovasi, sedangkan manajemen dasarnya adalah fungsi manajemen. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh oleh jaminan usaha ini bisa berupa asuransi maupun jaminan dari pemerintah seperti insentif usaha. Adanya jaminan usaha ini dapat memberikan kepastian bagi seorang kewirausaha untuk memulai kegiatan bisnisnya, terutama dalam mengantisipasi perubahan secara mendadak dari lingkungan usaha. F. Lingkungan usaha. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha atau perusahaan atau lingkungan adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang mempunyai kaitan langsung dengan operasional perusahaan, terdiri dari pemasok, supplier, karyawan, dan distributor. Lingkungan makro adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan yang meliputi ekonomi, sosiopolitik, demografi, dan gaya hidup. Hambatan-hambatan dalam memasuki industri menurut Peggy Lambing. Ada beberapa hambatan bagi seorang wirausaha untuk memasuki industri baru, yaitu 1. Sikap dan kebiasaan pelanggan, 2. Biaya perubahan, 3. Respon dari pesaing telah lebih dulu ada, yang secara agresif akan mempertahankan pangan pasar yang ada.
Beberapa hak pelindung perusahaan yang dapat diperoleh perusahaan adalah: 1. Paten adalah suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang kepada seseorang. 2. Merek dagang merupakan sila khusus dalam perdagangan atau perusahaan. 3. Hak cipta suatu hak istimewa guna melindungi pencipta atas karya ciptanya, misalnya karangan musik, pencipta lagu, hak untuk memproduksi, memperbaiki, mendistribusikan, atau menjual. 2. Memberi perusahaan yang sudah didirikan. Memasuki dunia usaha dengan memberi perusahaan yang telah didirikan, dirintis, atau diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada. Permasalahan yang harus dihadapi jika memberi perusahaan antara lain masalah eksternal berhubungan dengan banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar, masalah internal, masalah-masalah yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan dianalisis oleh pembeli dalam membeli perusahaan. A. Alasan pemilik menjual perusahaan. B. Potensi perusahaan. C. Aspek legal perusahaan. D. Kondisi keuangan perusahaan. 3. Cara kerjasama dan manajemen. Suatu bentuk kerjasama usaha antara entrepreneur dengan perusahaan besar mulai persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Franchise suatu persetujuan lisensi menurut hukum antara suatu perusahaan penyelenggara dengan penyalur atau perusahaan lain untuk melakukan usaha. Perusahaan pembeli lisensi disebut franchisor dan perusahaan yang dibeli lisensi adalah franchisee. Profil usaha kecil. Menurut Komisi untuk Perkembangan Ekonomi, kriteria usaha kecil adalah: 1. Manajemen terdiri sendiri dan manajemen adalah pemilik. 2. Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil. 3. Adalah operasi bersifat lokal. 4. Ukuran keseluruhan relatif kecil. Usaha menengah adalah: A. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. B. Milik warga negara Indonesia. C. Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan. D. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan atau badan usaha yang berbadan hukum. Kekuatan usaha kecil. 1. Memiliki kebebasan untuk bertindak. 2. Fleksibel. 3. Tidak mudah goncang. Kelemahan perusahaan kecil. 1. Kelemahan struktural. Kelemahan usaha kecil dalam manajemen organisasi, teknologi, sumber daya, dan pasar. 2. Kelemahan kultural. Kelemahan dalam budaya perusahaan yang kurang mencerminkan perusahaan sebagai komparatif kultural. Model pengembangan usaha kecil. Hasil studi yang dilakukan oleh Jane Inglis dan Kinley ini mengidentifikasikan 6 tahap pengembangan bisnis, yaitu tahap konsepsi, tahap subpipa, tahap stabilisasi, tahap validansi pertumbuhan, tahap pertumbuhan cepat, tahap kematangan. Menurut D. Evany, perusahaan harus menekankan pada strategis pengembangan kompetisi inti, yang pengetahuan dan keunikan untuk menciptakan keunggulan. Keunggulan tersebut diciptakan melalui The New 7S strategi. The New 7S yaitu: 1. Mengutamakan kepuasan stakeholder, merancang strategi untuk membuat kejutan. 3. Posisi yang mengutamakan kecepatan. 4. Posisi untuk membuat kejutan. 5. Strategi untuk mengadakan perubahan atau pergeseran pelan yang dimainkan. 6. Mengidentifikasikan tujuan strategi. 7. Membuat rangkaian penggerakan atau pendalaman strategi secara simultan dan berurutan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.